Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh hari ini Allah masih banyak memberikan hidayah kepada kita semua. Masih banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Mudah-mudahan dapat kita syukuri dan dapat kita tingkatkan sehingga hidayah itu menjadi betah di dalam hati kita, di dalam wadahnya, dan bisa kita istiqamah serta wafat dalam kondisi husnul khatimah. Jamaah Masjid Raudhah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berkah Allah juga menyertai kita di mana subuh hari ini dari sejak kemarin ba'da maghrib hujan masih turun di tengah-tengah kita. Semoga membawa keberkahan untuk kita semua, dan inilah saat-saat yang sangat mustajab buat kita untuk selalu berdoa dan meminta kepada Allah. Dan mudah-mudahan air yang turun membawa keberkahan dan juga membawa lantunan doa-doa kita pada saat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan subuh hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan sifat salat Nabi di dalam kitab Bulughul Maram, ya. Kenapa kita sangat memerlukan tentang pembahasan ini, bab sifatus shalah, ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan panduan kepada kita semua ketika kita melakukan ibadah yang sifatnya tauqifiyah, sifatnya dicontohkan, maka rujukan kita adalah apa yang disampaikan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana beliau menyatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Maka salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, kalau melihat tekstual hadis ini tidak mungkin kita untuk melihat bagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat. Oleh karena itu, rujukan kita adalah dengan mengkaji hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sebetulnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ibadah sholat. Ya, jadi jangan secara tekstual juga kita mengartikan harus melihat Nabi. Ternyata Nabi nggak bisa dilihat. Gitu. Nah, kita hanya bisa membaca dan mempelajari teks-teks yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis Nabi yang tercantum di dalam kitab-kitab para ulama. Ya, kenapa kita harus mengikuti ulama? Karena memang ulama adalah warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Keilmuannya dan apa yang mereka pahami dari teks-teks yang ada, maka kewajiban kita adalah mengikuti para ulama, ya, yang istiqomah mengikuti apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi SAW sehingga terjadi urutan. Makanya di dalam Islam dan apa yang menjadi penjaga dalam Islam sehingga Islam bisa terjaga kemurniannya, karena memang di sana ada sanad. Gitu. Ada sanad itu adalah satu jalan yang membawa hadis-hadis Nabi sehingga bisa terjaga dari pemalsuan, bisa terjaga dari kebohongan-kebohongan. Nah, itulah hadis-hadis Nabi terjaga dengan sanad oleh para perawi-perawinya, ya, para muhadis-muhadisnya yang menjaga
kemurnian nilai-nilai dan ajaran Islam. Nah, pada kesempatan subuh hari ini kita akan melanjutkan kitab Bulughul Maram, ya, Bapak Ibu sekalian. Babnya adalah bab tentang sifat salat Nabi. Sebelumnya sudah kita bahas bab tentang masjid, ya, bab tentang wudhu dan lain sebagainya sudah kita bahas. Maka hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan hadis dalam bab sifat salat. Disebutkan dalam hadis 264 di mana disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta ila salati fa asbighil wudu'a summa istaqbilil qiblah." Apabila kalian melakukan salat, akan melakukan salat. Sebetulnya di sini ada kata-kata idza qumta. Qumta itu artinya sesuatu yang sudah dilakukan. Karena fiilnya adalah fiil madhi, fiil yang sudah berlalu. Tapi ketika di depannya ada idza, maka terjemahannya menjadi akan. Idza qumta ila shalah. Sebagaimana juga teks yang sama ada di dalam surat Al-Maidah ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang yang harus dilakukan pada saat kita akan mendirikan salat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum dan seterusnya. Nah, baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan idza qumta ila shalah. Jika engkau akan melakukan salat fa asbighil wudu, maka sempurnakanlah wudu. Setelah sempurna wudunya, fasum mastaqbilil qiblata, maka menghadaplah kiblat. Fakabbir, dan bertakbirlah. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah apa yang ringan, yang mudah, ya, yang kita hafal dari Al-Qur'an. Summa hatta tatma'inna raki'an, kemudian kita melakukan ruku sampai kemudian ruku kita betul-betul itmi'nan, betul-betul tidak tergesa-gesa, ya. Setelah itu kemudian summa rfa' hatta ta'tadila qa'iman, kemudian kita mengangkat bangkit, ya, dalam kondisi i'tidal, ya. Summa sujud hatta tatma'inna sajidan, kemudian dilakukan sujud sampai kemudian sujud itu tenang, itmi'nan, ya. Setelah duduk summa rfa' hatta tatma'inna jalisan, ya. Setelah duduk kemudian dalam posisi bangkit menuju duduk, ya. Setelah duduk di antara dua sujud summa sujud hatta tatma'inna sajidan, kemudian kembali melakukan sujud. Summa fa'al dzalika fi shalatika kulliha. Kata baginda Nabi, kemudian lakukan semua itu, gerakan-gerakan yang tadi itu di dalam sholat kita. Nah, ini kalau kita boleh menggambarkan, mengambil apa yang tadi ada dalam teks, ya, ada dalam teks, ini bisa kita visualkan dalam gambar seperti ini, ya. Nanti kita akan jelaskan secara satu persatu bagaimana Rasulullah SAW melakukan gerakan-gerakan sholat ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Taqaddama anna isbaghal wudu tamamuhu summa istaqbalal qiblata fakabbir, ya. Jadi tentang wudu sudah kita jelaskan pada bab sebelumnya, ya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, yang paling wajib, ya, adalah melakukan wudu atas 4 anggota tubuh. Sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Maidah, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Jika kalian akan melakukan salat, maka cucilah wajah-wajah kalian, ya. Wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian cucilah tangan sampai dengan siku. Nah, ini juga harus hati-hati jamaah sekalian ketika kita wudu, jangan asal mencuci tangan sampai kemudian ada sikut-sikut ini, sikunya yang tidak terbasuh dengan air wudu. Jangan juga kemudian terbalik. Nah, ada saudara-saudara kita
ketika wudhu justru mengucurkan air dari mana? Dari siku menuju tangan. Ya, padahal kalau kita kembalikan kepada ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi yang sedang kita baca, wudhu itu adalah ya wayagsil aidiakum ilal marafiq, dan mencuci tangan sampai dengan ke sikut. Bukan mencuci tangan dari sikut sampai ke telapak tangan. Ya, jadi gerakannya harus betul gitu. Ya, dari mulai ujung sini sampai ke ujung sikut. Ya. Nah, kemudian wamsahu biruusikum. Wamsahu biruusikum adalah mengusap. Ya, mengusap tanpa harus membawa air. Cukup tangan kita basah, kemudian mengusap kepala. Ya, tata caranya juga ada beberapa hadis yang dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita mengusap kepala. Hadis Sayyidina Ali bin Abi Thalib menggambarkan wudunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau menempelkan tangan di depan dengan kondisi basah, kemudian menarik ke belakang, ya, kemudian sampai ke tengkuknya, ke bagian leher belakang ini, kemudian dibalikkan. Ya, sampai ke bagian jidat lagi. Nah, setelah itu beliau memasukkan dua telunjuknya ke telinga dan memutarkan dua ibu jarinya di daun telinga. Jadi satu kesatuan paket, ya. Kalau kita melihat hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, satu kesatuan. Ya, mengusap kepala secara keseluruhan sampai tengkuk, kemudian dibalikkan dan membersihkan telinga. Berapa kali? Nah, kalau kita mengacu ke hadis Sayyidina Ali, maka cukup bagi kita satu kali untuk mengusap kepala. Nah, tapi tidak cukup kita hanya mengacu kepada hadis Sayyidina Ali. Ternyata ada hadis-hadis yang lain yang juga memberikan informasi kepada kita bahwasanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga ketika wudhu, beliau terkadang hanya mengusap bagian depan kepalanya. Ya. Di dalam keterangan hadis yang lain, beliau mengusap bagian ubun-ubunnya. Ya. Nah, dengan hadis yang lain ini maka memberikan gambaran kepada kita bagaimana alternatif lain selain kita mengusap kepala secara keseluruhan. Ya, ternyata ada cara lain, yaitu mengusap bagian depan dari kepala. Nah, sehingga beberapa alternatif ini bisa kita lakukan pada saat kita wudhu, terutama memudahkan bagi kaum ibu nih, kaum wanita yang kalau bepergian mungkin ada masjid, ada musalah yang tempat wudhunya itu nyampur dengan tempat wudhu laki-laki, atau tempat wudhunya terbuka sehingga tidak memungkinkan untuk membuka semua penutup kepalanya, untuk membuka jilbabnya, sehingga hanya bisa membasuh bagian depan kepala. Nah, itu pun dibolehkan. Begitu juga dengan laki-laki yang menggunakan imamah. Imamah itu adalah sorban yang diutel-utel di kepala itu, ya. Nah, karena nggak mungkin juga dibuka, maka cukup bagi dia untuk mengusap bagian depan kepala. Dan itu disampaikan dalam fikih mazhab oleh imam-imam mazhab, ya, bagaimana bentuk-bentuk cara membasuh kepala pada saat kita salat. Kemudian yang terakhir adalah wa arjulakum ilal ka'bain, dan mencuci kaki sampai dengan mata kaki. Ya, ini juga harus kita perhatikan, ikhwatal Islam, jamaah Masjid Raudhah. Mencuci kaki juga tentunya dari ujung jari sampai dengan ke mata kaki, bukan sebaliknya. Ya, kadang kita melihat ada orang yang memulai mencuci kakinya dari mata kaki kemudian ke bagian jarinya, ya. Maka yang betul sebagaimana dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mencuci kaki itu dari ujung jari-jari sampai dengan ke pangkal mata kaki. Nah, yang harus kita perhatikan juga jangan sampai tumit itu kelewat, ya. Karena ada orang yang ketika membasuh kakinya, mencuci kakinya, bagian tumit itu ada yang masih kering karena tidak terkena aliran air. Nah, itu 4 anggota wudhu yang harus kita lakukan pada saat kita melakukan wudhu.
Jamaah sekalian, apa yang kemudian kita lakukan setelah kita selesai berwudu? Summa staqbilul qiblata fakabbir. Maka hendaknya dia menghadap kiblat, ya, fakabbir, dan melakukan takbiratul ihram. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian kita ketika kita dalam kondisi masbuk. Ya, kalau saya perhatikan ada beberapa orang di masjid, terutama di masjid yang dekat rumah saya ini, ketika dia masbuk, ya, mencampur adukan antara takbiratul ihram dengan takbiratul intiqal, ya. Ya, takbiratul ihram ini dilakukan ketika orang pertama kali memulai salat. Allahu Akbar. Kenapa disebut takbiratul ihram? Karena takbir yang pertama inilah yang mengharamkan kita dari kegiatan aktivitas yang lainnya. Ketika kita sudah mulai takbiratul ihram, maka tidak ada kegiatan apapun selain gerakan dan bacaan salat. Karena takbiratul ihram inilah yang mengharamkan kita dari segala bentuk kegiatan selain kegiatan dan gerakan serta bacaan salat. Oleh karena itu ketika kita takbiratul ihram Allahu Akbar, sudah nggak ada aktivitas yang lainnya. Nah, ada beberapa yang perlu kita pahami bersama ketika dalam kondisi masbuk. Apakah ketika kita takbir langsung mengikuti gerakan imam atau takbiratul ihram terlebih dahulu? Nah, ada saudara-saudara kita yang ketika masbuk imamnya sudah sujud nih, Allahu Akbar, langsung sujud. Ya. Nah, makanya harus kita pahami ketika kita masbuk, kita takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, ya, sebagai bentuk pembuka kita untuk sholat. Kemudian kita lakukan takbiratul intiqal. Kita lakukan takbir yang memindahkan kita dari satu gerakan ke gerakan lain. Ya. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, setelah itu kita takbir lagi Allahu Akbar mengikuti posisi imam yang terakhir. Ya. Nah, jadi kita ketika masuk nggak langsung Allahu Akbar, imamnya lagi sujud kita ikut sujud, enggak seperti itu. Jadi kita takbiratul ihram terlebih dahulu, baru kemudian melakukan takbiratul intiqal. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, ya. Fihi annahu la yajibu du'aul istiftah. Ya. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak mewajibkan kita untuk membaca doa istiftah, ya. Karena apa? Rasul langsung menyatakan summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an, ya, setelah kita melakukan takbiratul ihram. Bagi yang mau baca surat doa istiftah, monggo silakan. Ya, idlau wajaba la amarahu bihi. Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan untuk membaca doa istiftah, pasti sudah disebutkan di dalam hadis ini atau hadis-hadis yang lainnya. Ya, ternyata dalam hadis lainnya hanya berupa anjuran untuk membaca doa istiftah. Ya. Wa zahiruhu annahu yujzi'u minal Qur'an ghairal Fatihah, ya, wa ya'ti tahqiquhu. Ya. Di hadis ini kemudian Rasulullah SAW mewajibkan kita untuk membaca suratul Fatihah. Nanti dalam kelanjutannya banyak hadis-hadis yang menjelaskan la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca suratul Fatihah. Jadi suratul Fatihah ini adalah satu kewajiban bagi yang sudah hafal. Karena dalam hadis ini nanti bagi orang yang tidak hafal tidak diwajibkan. Ya, summa hatta tatma'inna raki'an. Kemudian orang itu melakukan ruku, ya, takbir, melakukan ruku sampai rukunya itu menjadi tenang. Posisinya sempurna, ya, tulang punggungnya itu rata, tuh. Jadi bentuknya bentuk L begitu, ya, L terbalik. Summa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri sampai kemudian
tulang-tulang itu tegak berdiri. Nah, jamaah sekalian, di sini ada dua hal penafsiran, ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang bagaimana posisi kita i'tidal berdiri setelah ruku, sami Allahu liman hamidah. Nah, di mana posisi tangan? Para ulama membolehkan dua hal. Posisi tangan itu ketika kita sami Allahu liman hamidah, boleh kembali bersedekap, boleh kembali tangannya ke bawah. Kenapa? Karena dalam hadis riwayat Imam Ahmad dikatakan fa'akim sulbaka hatta tarji'al izam. Maka ya berdirilah dengan tegak, ya, tulang-tulangmu itu hatta yarji'al izam, sampai kemudian tulang-tulang itu kembali kepada tempatnya. Nah, ulama memberikan syarahan, memberikan penjelasan bahwasanya yang dimaksud dengan hatta tarji'al izam, kembalikan tulang-tulang itu pada posisi semulanya. Ada yang mengartikan kembalinya adalah setelah takbiratul ihram. Kemana? Ketika takbiratul ihram, tangan itu sedekap, gitu kan? Ya, kalau kita lihat jumhur ulama, ya, ketika Allahu Akbar tangan itu sedekap. Maka ada yang menafsirkan, mensyarahkan, menjelaskan hadis riwayat Imam Ahmad ini fa'akim sulbaka hatta tarji'al izam, maka tegakkah kalian sampai tulang-tulang itu kembali kepada posisi semula. Maka kembali posisi semula ada yang menafsirkan, menerjemahkan, mensyarahkan adalah kembali dengan sedekap, sami Allahu liman hamidah, dalam posisi sedekap. Nah, adapun yang lain itu menafsirkan, menjelaskan hadis ini kembali kepada tulang adalah kembali tulangnya sebagaimana kondisi biasa. Nah, tangan itu kondisi biasanya gimana? Menjulur ke bawah, gitu kan? Ya, bukan sedekap. Maka ulama yang ada yang menafsirkan kembali tulang-tulang itu kepada posisi semula adalah kembali seperti sebelum sholat, dalam kondisi tulang-tulang itu kondisi normal, ya, tulang itu ke bawah, maka tangan itu akan ke bawah, gitu. Nah, jadi dua posisi ini diperbolehkan, ya. Kita mau sami Allahu liman hamidah sedekap atau sami Allahu liman hamidah tangan ke bawah. Nah, tidak perlu dipermasalahkan jika ada jamaah di masjid kita atau kita melihat ada orang lain ketika sami Allahu liman hamidah itu ada yang sedekap dan ada yang menjulurkan tangannya ke bawah. Oke. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan summa sujud tsaniyah. Setelah duduk di antara dua sujud, ya, duduknya itu adalah duduk iftirash. Nah, duduk di antara dua sujud itu adalah seperti yang paling kanan di gambar nomor 11 ini, ya, Bapak Ibu sekalian, nih kalau kita lihat, ya, duduk di antara dua sujud itu seperti ini. Ya. Duduk disebut dengan duduk iftirash. Nah, ini adalah sebelah kirinya itu kekeliruan pada saat kita duduk nih. Sudah 20 ya. Jadi kita tidak menduduki tumit kita, ya, tapi kondisinya adalah kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau duduk di antara dua sujud, beliau menduduki kaki kirinya, kemudian watan sibul yumna. Tansibul yumna itu artinya menegakkan, mendirikan kaki yang sebelah kanannya. Kalau ada pertanyaan, Ustaz, saya kakinya udah nggak bisa diginikan, itu sakit. Kalau itu kondisinya berarti di luar kondisi normal, diperbolehkan. Tapi bagi kita yang masih bisa, seperti di gambar 11 ini, maka diperbolehkan bagi kita untuk, ya, tidak dalam kondisi yang seperti nomor 11. Kalau ada uzur tentunya. Tapi bagi yang masih sehat, masih kuat, kakinya masih lentur, masih bisa, tidak sakit, maka kita disunahkan untuk duduk iftirash seperti ini, ya. Menduduki kaki yang kiri, kemudian menegakkan kaki yang kanan, dan jari-jari itu menghadap ke kiblat. Nah, itu yang disunahkan oleh
Baginda Rasulullah SAW ya, tidak menduduki dua-duanya atau bahkan duduk di tumit kakinya. Karena apa? Rasulullah memerintahkan kita pada saat duduk ini posisi jari itu menghadap ke arah kiblat. Nah, semua itu dilakukan, gerakan-gerakan tadi dilakukan di dalam sholat semuanya. Ya. Kata baginda Nabi, fi sholatika ay rakaat sholatika. Kita lakukan di setiap rakaat yang kita sholat di dalamnya, ada yang 2, ada yang 3, dan ada yang 4 rakaat. Jamaah sekalian, di dalam hadis Nasai juga disebutkan dalam hadis Rifa'ah, innaha la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbigil wudu. Ya, tidak hatta yusbiga al-wudu. Tidak sempurna salat seseorang sampai kemudian dia menyempurnakan wudunya, kama amarahullah, sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam surat Al-Maidah. Nah, dengan demikian semua yang tadi disebutkan dalam hadis ini, mulai dari takbiratul ihram, kemudian ruku, i'tidal bangkit dari ruku, kemudian kita sujud, kemudian kita duduk di antara dua sujud, kemudian kita sujud lagi dan mengulangi itu dalam rakaat selanjutnya, itu adalah sesuatu yang diwajibkan di dalam sholat dan tidak boleh ditinggalkan. Kalau ada yang terlewat atau terlupa gerakan-gerakan yang disebutkan dalam hadis tadi, maka dia harus menambah atau melakukan sujud sahwi pada saat tertinggal atau terlebih dalam melakukan sholat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, menggambarkan gerakan yang sempurna di dalam setiap rakaat yang kita lakukan. Ya. Baik, dari sini kita melihat bahwasanya yang hanya diwajibkan untuk kita baca adalah suratul Fatihah, sebagaimana hadis Nabi, la sholata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Tidak sah, tidak ada sholat bagi siapa saja yang tidak membaca Ummul Quran dan tidak membaca suratul Fatihah. Ya. Dalam riwayat Ahmad dikatakan, waju'ilat ma tayassara lama adaha fayahmilu anna rawi haitsu qala ma tayassara. Adapun yang lainnya, kalau kita mampu, kita hafal, maka boleh kita membacanya. Oke, itu satu kesatuan gerakan yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW di dalam hadisnya. Ya. Kemudian jamaah sekalian, dalam hadis selanjutnya disebutkan, ya, wadalla ala anna man la yahfazul Quran yudzi'ul hamdu wa takbir wa tahlil. Ya. Bagaimana orang yang tidak menghafal, tidak hafal bacaan Quran. Ya, mungkin karena dia mu'alaf, baru masuk Islam, sehingga tidak ada hafalan Quran yang dihafalnya pada saat mendirikan sholat, maka Rasulullah SAW memberikan contoh, wa annahu la yata'ayyan alaihi minhu qadru makhsus wala lafdin maksud wa qad warada ta'yinul alfadhi an yaqul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Jadi boleh bagi orang yang tidak menghafal surat di dalam Al-Quran, setelah suratul Fatihah dia membaca kalimat takbir, tahlil, tahmid dan juga hauqalah. Ya. Jadi ketika selesai waladhdallin amin bacanya, karena nggak hafal surat, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Baru kemudian dia ruku. Nah, ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika kita tidak menghafal, tidak hafal ayat Quran. Nah, fa'idha raka'ta faj'al rahatika ala rukbatika wamdud dhahruka wamkin ruku'aka.
Nah, dalam kondisi ruku maka kondisi badan kita itu harus betul-betul ajeb ya, dalam kondisi punggung kita rata. Nah, tidak dalam gerakan cepat. Karena Rasulullah SAW melarang kita untuk gerakan sholat itu melarang seperti gerakan ayam mematok. Ya, Bapak Ibu paham kan ya, ayam matok itu kayak apa ya? Ayam matok itu kan cepet banget gitu. Nah, maka Rasulullah SAW memerintahkan kita ya supaya sholat kita itu itminan, tumakninah. Ya, tidak seperti ayam matok. Ayam matok pun cepet ya, bangkit bangun cepet banget gitu. Nah, itu yang disebut oleh Rasulullah SAW pencuri dalam sholatnya. Ya, jadi ada maling Pak dalam sholat. Ya. Siapa maling dalam sholat? Yang gerakannya itu tidak tumakninah. Ya. Yang gerakannya tidak tumakninah. Selalu cepat-cepat gitu. Nah, dalam gambar ini juga Bapak Ibu sekalian kita melihat orang yang sujud seperti apa ya? Seperti kucing, macan atau apa? Ketika itu seperti anjing yang tangannya kaki depannya itu menyentuh tanah. Nah, ini juga tidak diperbolehkan ketika sudah sujud nih. Nah, gambarnya terlihat ya Bapak Ibu ya. Maka pada saat kita sujud itu tangan itu harus diangkat ya. Bagian sikutnya itu tidak boleh menyentuh tanah, tidak boleh seperti binatang yang sedang sedang berbaring begitu ya. Nah, jadi ini kan kalau kita lihat nih, kalau anjing, singa, apalagi binatang-binatang yang lagi duduk begitu kan tangannya nempel dengan tanah ya. Maka itu tidak diperbolehkan. Kita angkat tangan kita supaya gerakan sujud kita tidak menyerupai hewan, tidak menyerupai binatang. Nah, ini juga kita melihat di depan kita digambar posisi yang salah dalam ruku. Nah, kecuali bagi kita yang lagi sakit pinggang gitu, mungkin agak sakit kalau dipaksakan posisi tegak seperti gambar yang ada di kanan yang di nomor 5 ini. Ya. Nah, jadi yang betul itu adalah posisinya rata, ya, bukan nongak ke atas, bukan terlalu merunduk ke bawah, ya. Jadi posisinya adalah rata. Nah, kemudian bagaimana posisi tangan pada saat kita ruku, ya? Maka posisinya kata baginda Nabi SAW dia itu sama seperti mencengkram, seperti elang sedang mencengkram mangsanya. Nah, kita lihat kalau kaki elang lagi megang, misalnya lagi megang tikus tuh, lagi ngambil tikus atau lagi megang kepala ular, itu kan posisinya seperti ini. Nah, burung elang, jadi Nabi menggambarkan seperti burung elang yang sedang mencengkram mangsanya. Nah, posisi tangan kita juga sama, ketika kita ruku, maka posisi tangan kita sama seperti mencengkram batok dengkul ya, batok dengkul. Nah, posisinya seperti ini. Ya, jadi tangan tuh posisinya seperti elang yang sedang mencengkram. Nah, kemudian kita melihat di dalam sholat juga yang betul itu ketika turun dari sujud dengkul duluan apa tangan duluan. Nah, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW pernah melakukan keduanya. Ya. Jadi kalau kita kaji hadis-hadis secara berurutan, Rasulullah SAW di dalam salah satu hadis menyebutkan bahwasanya ketika kita turun untuk sujud, yang dilakukan adalah dengkul terlebih dahulu, kemudian baru tangan dan kepala kita. Sampai kemudian 7 bagian sujud itu menyentuh tanah. Ya, 7 itu adalah kaki, dengkul, kedua tangan, kemudian jidat. 2, 4, 6, dan 7. Ya. Jadi ada 7 anggota tubuh kita yang ketika sujud itu menyentuh tanah. Nah, bagaimana kalau yang tangan duluan? Ya. Rasulullah SAW juga pernah melakukan itu. Ya. Jadi ketika sujud beliau pernah melakukan turun dengan tangan terlebih dahulu sebelum dengkulnya. Ya. Kenapa? Setelah dikaji oleh para ulama, ternyata
Rasulullah SAW turun dengan tangan terlebih dahulu pada saat usia beliau sudah mulai sepuh. Gitu. Jadi ada di antara kita yang mungkin tidak bisa ketika sujud itu dengkul duluan, tapi harus dibantu dengan tangan. Maka keduanya diperbolehkan. Keduanya diperbolehkan dan pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi yang ketika Rasulullah masih masih muda, ya, dalam usia-usia sebelum masuk 50-60, beliau sujud itu dengan mendahulukan dengkulnya ketika turun itu. Ya, baru kemudian setelah itu menyusul tangan dan jidatnya. Ya, jadi 7 anggota sujud itu harus harus menyentuh tanah. Sehingga kita tidak mempermasalahkan mana sih yang lebih bagus gitu kan, atau kalau turun dengkul duluan menyalahi hadis Nabi enggak. Ternyata Rasulullah pernah melakukan keduanya. Silakan bagi yang masih bisa sholat dengan sujud turun dengkul duluan, silakan ya. Bagi yang harus dibantu ketika turun sujud dengan tangan duluan juga tidak masalah. Dua-duanya pernah dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat sholat, ya. Nah, begitu juga pada saat kita tidak bangun sami Allahu liman hamidah, ada beberapa saudara-saudara kita itu ketika sami Allahu liman hamidah tidak menghadapkan telapak tangannya ke kiblat. Tapi ada yang posisinya seperti berdoa sami Allahu liman hamidah. Nah, ini juga hal yang salah dan keliru. Karena apa? Rasulullah SAW itu ketika i'tidal, beliau mengarahkan telapak tangannya itu menghadap ke kiblat, bukan seperti posisi berdoa. Ya. Beda kalau kita dalam posisi sholat subuh. Bagi yang kunut subuh itu ketika sami Allahu liman hamidah, tangannya dalam posisi seperti yang ada di gambar, ya. Tapi ketika dalam posisi bukan doa kunut, baik kunut di witir maupun kunut di sholat subuh, maka posisi telapak tangan itu adalah menghadap ke kiblat. Nah, itu gambaran sholat kita, Bapak Ibu sekalian. Begitu juga nanti pada saat kita duduk, ya, posisi tangan adanya di mana sih? Posisi tangan itu adanya di kedua belah paha kita, ya. Dia diletakkan di paha, gitu ya. Paha itu nanti dari ujung dengkul sampai ke pangkal paha itu. Jadi agak luas dan agak panjang yang disebut dengan paha. Jadi boleh kita meletakkan di ujung lutut kita juga boleh. Nah, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan posisi tangan bagaimana. Ada posisi tangan itu ada beberapa berapa bentuk, ya. Yang dalam hadis pertama seperti dalam gambar itu Rasulullah SAW melakukan seperti ini, ya. Di mana Rasulullah menempelkan ibhamuhu wal wusta. Rasul kemudian membuat bundaran, ya, menempelkan ibu jari dengan jari tengahnya, kemudian membuat lingkaran, ya. Kemudian yang ini ditekuk, ya, yang jari manis dan jari kelingkingnya, ya, itu ditekuk, wayagfa sababahu, dan mengangkat telunjuknya, ya, mengangkat telunjuknya. Jadi seperti ini posisinya, sama seperti yang digambar. Nah, ada juga yang kemudian melepas jari manis dan jari kelingkingnya, dia tidak dilipat. Jadi seperti ini posisinya. Ada yang dilipat, ya, ada yang tidak dilipat. Silakan, boleh memilih. Wayagfa sababahu. Nah, dalam kondisi seperti ini Rasulullah mengangkat telunjuknya, wa yuharrikuha, kemudian beliau menggerak-gerakannya. Nah, jadi kalau ada orang yang sholat menggerakkan jari tangannya, nah ini ada contohnya dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi melipatkan antara ibhamuhu, ibu jari, dan wusta, jari tengah, melipat jari manis dan kelingking, kemudian dia mengangkat jari telunjuknya, sababahu wa yuharrikuha, dan kemudian menggerak-gerakannya. Jadi kalau ada juga orang yang karena belum mendapatkan hadis ini,
Ya, saya pernah melihat di satu masjid itu ketika ada orang mengungkapkan, tangannya dipegang sama jarinya dipegang sama tetangga di sebelahnya itu, ya, orang yang ada di sampingnya ketika sholat. Mungkin karena belum membaca atau tidak ikut ngaji tentang bagaimana menggerakkan tangan itu. Boleh nggak kita tidak menggerakkan? Boleh. Ya. Nah, Rasulullah SAW ketika tidak menggerakkan jari telunjuknya, posisinya itu seperti ini. Semua jarinya digenggam kecuali telunjuk. Ya. Nah, ketika begini maka beliau tidak menggerakkan telunjuknya. Jadi silakan Bapak Ibu milih mana yang nyaman buat kita. Boleh kita membuat bundaran seperti ini, kemudian mengangkat jarinya, kemudian menggerakkannya. Oh, saya sih nggak mau menggerakkan. Maka ketika kita tidak menggerakkan, posisinya seperti ini, melipat semua jarinya, kemudian mengangkat telunjuknya. Gitu. Jadi silakan kita mengkaji dari hadis-hadis yang ada. Boleh kita menggerakkan posisi itu, boleh tidak menggerakkan dengan posisi jari. Cara kondangan dulu situ depan. Bapak Ibu sekalian, ini posisi duduk yang terakhir ya. Nah, duduk yang terakhir. Bagaimana Rasulullah SAW duduk tawaruknya, memasukkan jari kaki yang sebelah kiri ke posisi kaki yang sebelah kanan. Jadi tidak mendudukinya. Dalam kondisi kaki yang kanan itu ditansib. Tansib itu didirikan, kemudian jari-jarinya menghadap ke kiblat. Nah, bagi yang sudah uzur jarinya nggak bisa dihadapkan ke kiblat, boleh dalam posisi seperti gambar yang kedua, gitu ya. Nah, ini gambaran visualisasi dari hadis Nabi yang menggambarkan keseluruhan tentang sholat. Nah, sebagian ulama kemudian ada yang mengambil ketika sholat 2 rakaat itu dia tidak duduk tawarruk, tapi duduknya iftirash. Ya. Ala kulli hal, kita boleh memilih ketika duduk at-tahiyat akhir pada sholat 2 rakaat itu posisinya boleh seperti ini, boleh juga seperti ini. Ya. Tapi Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang ada itu ketika tahiyat akhir itu posisinya adalah duduk tawarruk seperti ini ya. Di mana kaki sebelah kirinya itu disilangkan masuk ke kaki sebelah kanan. Bapak Ibu sekalian, kemudian ada pertanyaan, kalau kita takbir itu gerakannya bareng atau lebih dahulu atau diakhirkan. Nah, para ulama membolehkan bagi kita untuk memilih. Ya, ada orang yang mengikuti ya, jadi beberapa mazhab itu ketika takbir dia harus dibarengkan. Allahu Akbar dari mulai awal gerakan sampai akhir gerakan. Gitu. Ada yang takbir terlebih dahulu Allahu Akbar baru gerakannya dibelakangkan. Ada orang yang gerakan terlebih dahulu kemudian baru mengucapkan takbir. Nah, ketiga-tiganya boleh kita lakukan. Ya. Dan itu dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendahulukan takbir baru gerakan atau mendahulukan gerakan baru takbir, atau dari awal gerakan sampai akhir itu diiringi dengan takbir. Nah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kemudian dalam hadis ke-269 ya disebutkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza qama ila salati qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tegak berdiri untuk salat, beliau membaca doa wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard sampai dengan minal muslimin ya. Kemudian dilanjutkan Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka sampai ke bagian akhirnya. Nah, ini salah satu doa iftitah. Doa iftitah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali. Jadi doa iftitah tuh macam-macam. Ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang sedang, ya.
Nah, bagi kita yang mengimami sholat berjamaah, maka pilihlah doa istiftah yang paling pendek sebagaimana dicontohkan oleh Nabi. Tapi kalau kita sholat munfarid sendirian, maka beliau membaca doa istiftah yang paling panjang. Ya, boleh kita memilih, dan jenis-jenis seragam untuk doa istiftah itu banyak banget gitu. Ya. Dalam riwayat yang lain, Abu Hurairah mengajarkan ya, tentang doa istiftah yang dibaca oleh baginda Nabi, ya, karena Rasulullah SAW idza kabbara di shalah sakata hunaihatan qabla an yaqra. Ketika setelah takbiratul ihram, Rasulullah itu diam sejenak, ya, sebelum membaca suratul Fatihah. Fasa'altuhu, maka Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa kok diam sejenak setelah takbir? Ya, maka Rasulullah menjelaskan, aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni minal khataayaya bil ma'i wat thalji wal barad. Ternyata Rasulullah SAW membaca doa istiftah yang ini juga, Allahumma ba'id baini. Nah, ini banyak teragam dari doa istiftah, ya. Sehingga kita boleh memilih doa istiftah mana yang kita baca setelah membaca takbiratul ihram. Ada yang paling terpendek yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, kana yaqulu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini doa istiftah yang paling pendek, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Nah, ini biasanya dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau salat berjamaah. Ya, jadi tidak panjang doa istiftahnya. Baik, jamaah sekalian, wa nahwahu an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an innal khamsah wa fihi, ya, wa kana yaqulu ba'da at-takbir a'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Jadi setelah membaca doa istiftah, Rasulullah SAW membaca ta'awudz. Ya, ta'awudz itu membaca doa a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau bentuk ta'awudz yang lainnya, a'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Itu salah satu bentuk ta'awudz Rasulullah SAW di dalam sholat. Setelah itu baru beliau membaca Al-Fatihah. Ya. Boleh bagi kita menjaharkan basmalah atau mensirkan masalah. Boleh mengencangkan bismillahnya, boleh mempelankan, ya, tidak memperdengarkan, tidak mengeraskan basmalahnya. Jadi Rasulullah SAW pernah bismillah itu dijaharkan, dibunyikan, pernah juga dipelankan. Ya, dipelankan itu bukan berarti tidak dibaca, tetap dibaca tapi dipelankan. Ya. Nah, ini ada kajian tersendiri, ya, hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang apakah basmalahnya itu dibaca kencang atau dibaca pelan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW juga pernah mengangkat tangan pada saat bangkit dari ruku, ya. Raf'ul yadain inda ruku wa rafa'a minhu. Ya, pada saat beliau akan sujud dan juga bangkit dari sujud. Ya. Jadi ada penjelasan khusus, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan ruku dan bangkit dari ruku itu mengangkat tangan, ya, mengangkat tangan. Karena yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza fataha shalah wa idza kabbara di ruku wa idza rafa'a ra'sahu min ruku. Nah, jadi ini menjadi panduan buat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengangkat tangannya. Ya, jadi ada takbiratul ihram yang disertai dengan angkat tangan, ya, atau ada takbir intikal yang disertai dengan angkat tangan, ada yang tidak. Maka Rasulullah SAW mengangkat tangannya pada saat takbiratul ihram, pada saat
takbir untuk ruku, dan wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku, ketika beliau bangkit dari ruku. Jadi 3 tempat itu beliau mengangkat tangannya. Itu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an terkait dengan mengangkat tangan. Tentunya posisinya sama, boleh sejajar dengan telinga atau boleh sejajar dengan bahu ya pada saat mengangkat tangan itu. Oke, kemudian disunahkan pula untuk meletakkan tangan fi ala sadri fi shalah. Meletakkan tangan di mana? Di dada pada saat salat. Jadi ini salah satu bentuk posisi tangan dalam salat. Dalam hadis lain juga disebutkan Rasulullah SAW itu pernah meletakkan tangannya ala suratihi. Surah itu artinya adalah udel itu apa ya? Pusar ya. Jadi Rasulullah SAW ketika takbiratul ihram, beliau pernah meletakkan tangannya di dada, pernah meletakkan tangannya di perutnya, kemudian pernah meletakkan tangannya di atas pusarnya, pernah meletakkan tangannya di bawah pusarnya. Jadi hadis-hadis itu menjelaskan walaupun secara terpisah-pisah, Rasul pernah sholat ya meletakkan tangan di bawah pusar, kemudian meletakkan tangan di atas pusarnya, di pusarnya, kemudian di atas pusarnya atau di perut ya, atau di dadanya. Nah, semua itu dijelaskan dalam hadis dan boleh kita ambil posisi itu. Dan ini menjadi pendapat para imam mazhab gitu ya. Bagi Hambali itu memilih untuk meletakkan tangannya di dada gitu ya. Di dada. Nah, kadang ada yang berlebihan, kata ala itu diterjemahkan di atas dada, ada sampai begini, itu terlalu berlebihan ya. Ya, karena dia menafsirkan mengartikan kata ala itu sama seperti ala kita meletakkan sesuatu di atas meja. Dada itu di sini katanya. Maka kita meletakkan di atas dada ya di atas. Nah, ini penerjemahan yang keliru tentunya ketika kita mengartikan ala itu adalah di atas dada. Sama seperti tapi kita menerjemahkan kata ala itu seperti kita meletakkan jam dinding di mana, di dinding. Ya, satu kesatuan tidak harus di atas dindingnya, tapi menempel di dinding gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, itu kira-kira yang yang kita bahas pada kesempatan subuh hari ini. Hadis lainnya itu karena Rasulullah SAW idza faragha min qiraati ummil Quran rafa'a sautahu wa qala amin. Dan terkait dengan baca amin, Rasulullah SAW ketika selesai membaca Ummul Quran, selesai membaca suratul Fatihah, beliau membaca amin, mengucapkan kata amin. Oke. Sampai sini ada yang perlu didiskusikan Bapak Ibu sehingga nanti kita bulan berikutnya masuk ke bab selanjutnya ya. Nah, Rasulullah SAW ketika hari Jumat itu beliau lebih memilih untuk membaca Alif Lam Mim Tanzil surat As-Sajdah ya, sama hal ata 'alal insan. Jadi untuk hari Jumat subuh khusus beliau membaca surat Alif Lam Mim As-Sajdah dan surat Al-Insan. Nah, begitu juga kita dilarang untuk membaca surat Al-Quran pada saat dalam kondisi ruku dan sujud. Jadi dalam posisi ruku dan sujud, kata Rasulullah SAW, ala wa inni nuhitu an aqra'ul Quran raki'an aw sajidan. Fa amma ruku fa'azzamu fihi rabb wa amma sujud fajtahidu fid du'a. Ya. Rasulullah melarang membaca ayat Quran pada saat posisinya ruku atau sujud, maka dalam kondisi ruku kata beliau fa'azzimu fihi rabb. Maka agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika dalam posisi sujud fajtahidu fid du'a.
maka perbanyaklah doa ketika di dalam sujud. Faqaminu an yustajaba lakum. Maka sujud itu adalah waktu yang tepat kita untuk meminta dan waktu yang paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis-hadis yang kaitan dengan sholat kita dari mulai awal sampai dengan akhir dan apa yang dilakukan pada saat kita sholat. Idza qama ila sholati yukabbir hatta yaqum summa yukabbir hina yarka summa yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu min ar-ruku summa yaqulu wa huwa qa'im rabbana walakal hamd summa yukabbiru hina yahwi sajidan. Nah, ini Bapak Ibu menjadi petunjuk juga bagi kita makmum ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kita tidak perlu mengikuti imam baca sami Allahu liman hamidah lagi, tapi kita menjawab bacaan imam ketika melakukan sami Allahu liman hamidah, maka makmum cukup membaca Rabbana walakal hamd. Ya. Itu yang ada dalam hadis ini, makmum ketika imam membaca sami Allahu liman hamidah, makmum tidak perlu membaca sami Allahu liman hamidah lagi, tapi cukup menjawab Rabbana walakal hamd. Ya, jawaban atas sami Allahu liman hamidah. Ustaz, boleh tanya Ustaz? Enggak, silakan. Ustaz, terkait dengan surat Al-Fatihah tadi Ustaz. Ya. Saya ingin tahu pendapat Ustaz mengenai Al-Fatihah tadi terkait dengan beberapa hadis. Itu kan memang itu wajib dibaca hukumnya Ustaz ya. Terus mengenai hadis yang menyampaikan bahwa kita sah ikut rakaat imam itu 1 rakaat, batasnya pada waktu ruku dan itidalnya imam gitu. Karena diriwayatkan sahabat yang ditunggu Rasulullah sehingga bahwa dia masuk di dalam 1 rakaat itu. Itu 1. Berarti kan tidak dibaca oleh jemaah yang terlambat tadi. Terus apakah memang pada waktu setelah imam selesai sholat istihad dianjurkan untuk mengulangnya juga. Yeah. Nah, terkait yang ini saya kira perlu dijelaskan karena penting, karena khawatir sebagian orang terlambat mengikuti imam, sudah ruku, dia ulang lagi 1 rakaat lagi gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Adi. Kalau kita melihat ada salah satu keputusan dari salah satu ormas ya, dia punya majelis fatwanya namanya Dewan Hizbah gitu. Nah, Dewan Hizbah ini adalah salah satu kumpulan para ulama yang ada di Persatuan Islam di Persis ya. Salah satu tokohnya adalah Tuan Hasan atau Hasan kita kenal, dikenal dengan Hasan Bandung atau Hasan Bangil ya. Dewan Hizbahnya Persis itu memberikan fatwa bahwasannya dalam kondisi sholat berjamaah maupun munfarid membaca suratul Fatihah adalah wajib. Bagi siapa yang tidak membaca suratul Fatihah, sholatnya tidak sah. Makanya keputusan Dewan Hizbah Persis itu memutuskan ketika orang ketinggalan suratul Fatihah, bahkan ketinggalan Alhamdulillahirabbil alamin, itu berarti sholatnya sudah kurang dari 1 rakaat, maka perlu ditambah. Nah, itu keputusan para ulama yang ada di Dewan Hizbah. Ya, makanya kalau kita sholat di masjid-masjid yang dikelola oleh Jam'iyah atau Ormas Persatuan Islam, kita melihat ketika ada jamaah yang tertinggal beberapa ayat, 1 ayat saja ketinggal Alhamdulillahirabbil alamin yang kelewat, maka mereka akan mengulangi lagi ya. Karena di situ para ulamanya berkesimpulan mengistimbatkan tidak sah sholat yang tidak membaca suratul Fatihah baik dalam kondisi munfarid maupun dalam kondisi berjamaah. Adapun jumhur ulama mengambil pendapat ya dari hadis Rasulullah SAW, wa man adraka rakaah
Faman adraka ruku faqad adraka rakaat. Barang siapa yang mendapatkan ruku, maka dia sudah mendapatkan 1 rakaat. Gitu. Terutama dalam sholat berjamaah. Kenapa? Karena qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam adalah bacaannya makmum. Sehingga makmum tidak perlu lagi membaca suratul Fatihah ketika dia telat atau masbuk, tapi dia masih mendapatkan ruku bersama dengan imam. Nah, di hadis yang lain dijelaskan ada salah satu sahabat ketika imam dalam kondisi ruku, sahabat ini masuk baru datang dari sejak pintu masjid. Sahabat ini sudah takbiratul ihram kemudian ruku. Dari belakang dalam kondisi ruku dia jalan ke depan. Dan hal ini diketahui oleh baginda Nabi SAW, ya, beliau menegur sahabat tadi yang takbiratul ihram kemudian ruku, kemudian berjalan menuju shaf di mana para sahabat yang lainnya berjamaah dengan Rasulullah SAW. Dalam artian ketika kita mendapatkan ruku maka harus itminan tumakninah, ya, tidak boleh seperti yang dilakukan oleh sahabat tadi, ya. Dia mulai rukunya dari mulai pintu jalan ke barisan shaf yang ada itu. Nah, oleh karena itu saya lebih cenderung untuk mengambil pendapat jumhur ulama, di mana ketika kita mendapatkan ruku bersama imam dalam sholat berjamaah, maka itu sudah terhitung 1 rakaat dan tidak perlu diulang. Gitu. Adapun yang berpendapat seperti keputusan Dewan Hizbah Persatuan Islam, itu ketika dia tenang dengan istinbat itu monggo silahkan. Tapi kita tidak juga menyalahkan orang yang menghitung 1 rakaat ketika bisa ruku dengan itminan, dengan tumaninah bersama dengan imam. Tapi bagi yang sholat munfarid, maka wajib baginya sholat sendirian, ya, bukan sholat berjamaah, wajib baginya untuk membaca suratul Fatihah. Ya. Jadi kalau kita sholat sendirian, kita nggak baca suratul Fatihah, sholatnya nggak sah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, la sholata liman lam yaqra bi ummil kitab. Jadi ini silahkan jamaah mau ngambil pendapat yang mana, selama dia ikna, selama dia memahami kenapa keputusan itu ada, ya, boleh kita mengambil mana yang kita yatmain, yang kita tenang selama dalilnya, selama hadisnya juga ada, ya. Di samping itu ada hadis Nabi yang menjelaskan orang yang ketinggalan suratul Fatihah fahiyah khidajun. Kata Nabi, sholatnya itu bolong. Khidaj, ya. Makanya itu yang menjadi landasan para ulama di Dewan Hizbah di Persatuan Islam untuk menyempurnakan rakaat ketika ketinggalan salah satu ayat dalam suratul Fatihah. Dengan alasan sholatnya nggak mau bolong gitu. Makanya menyempurnakan 1 rakaat ketika ada ketinggalan 1 ayat aja dari surat Fatihah. Nah, ternyata masuk ke masjid imamnya sudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka itu udah ketinggalan, dianggap kurang dari 1 rakaat. Bahkan ketika Alhamdulillahirabbil alamin, dia baru masuk dan takbir, itu sudah ketinggalan 2 ayat atau 1 ayat, maka itu dianggap khidaj, bolong, dan ketika khidaj bolong itu maka perlu ditambal. Nah, silakan. Jadi boleh kita mau mengambil pendapat yang mana? Begitu Pak. Maaf Ustaz, ada satu lagi yang terkait dengan Al-Fatihah ini. Saya dengar kemarin dalam kajian terakhir itu, ini masalahnya bukan sahnya, tapi mengenai kedudukan orang masbuk itu, Ustaz. Jadi kalau kita terlambat dari takbir awalnya imam, kita baru masuk, beliau sudah baca Al-Fatihah, bahkan sudah mau masuk surat, kita bisa tidak terhitung masbuk pada waktu imam mulai baca surat, kita masih dapat Al-Fatihah penuh gitu. Itu memang, dan itu tidak terhitung masbuk. Itu bagaimana Ustaz?
Ya, kalau kita sandarkan kepada hadis Rasulullah yang lain, waman adraka ruku faqad adraka rakaah. Ini dalam sholat berjamaah Pak ya. Barang siapa yang mendapatkan ruku, maka dia sudah mendapatkan satu rakaat. Maka pendapat jumhur ulama cukup sampai di situ dan dia mendapatkan satu rakaat walaupun tidak membaca suratul Fatihah, karena tugas makmum itu adalah mendengarkan apa yang dibaca oleh imam. Makmum itu tidak perlu membaca suratul Fatihah maupun surat yang lainnya ketika imam membaca. Oleh karena itu, bagi siapa yang datang masbuk kemudian tidak mendapatkan suratul Fatihah, hanya mendapatkan surat, maka dia itu posisinya sebagaimana pendapat jumhur, dia sudah mendapatkan satu rakaat. Maksud saya bukan gitu, Ustaz. Tapi dia tidak disebut masbuk kalau masih sempat baca Al-Fatihah penuh setelah imam sedang baca surat. Itu maksudnya. Itu bagaimana, Ustaz? Tidak disebut masbuk? Tidak disebut masbuk kalau masih sempat baca Al-Fatihah penuh gitu. Masih sempat baca Al-Fatihah. Nah, ini kembali kepada pemahaman apakah makmum itu diperbolehkan membaca surat atau tidak pada saat sholat berjamaah. Itu. Jadi kembali ke situ Pak Adi. Ya, baik. Nah, jadi kalau ada orang yang berpendapat setelah suratul Fatihah kita baca surat lagi. Kalau saya lebih cenderung ketika kita sholat berjamaah dan sholatnya itu adalah dipimpin oleh imam, maka bacaan imam walaupun sir itu adalah bacaannya makmum. Gitu. Jadi kita tidak perlu mengulangi suratul Fatihah baik dalam sholat jahar yang dikeraskan maupun disirkan, ya dipelankan. Syukur Ustaz. Ya. Baik, masih ada lagi Bapak Ibu sekalian? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Mangga, silakan Pak Agus. Ini terkait kebolehan memilih dengan masalah duduk tasahud itu dok. Ustaz. Kita ketahui ada istilah iftirat dan tawaruk. Iya. Tadi Ustaz mengatakan bahwa kalau sholat yang 2 rakaat itu boleh memilih bisa iftirat maupun tawaruk. Iya. Tapi kalau saya baca di bukunya Nasiruddin Al-Albani itu bahwa Rasulullah itu di dalam sholat yang 2 rakaat itu selalu duduk iftirat. Itu berdasarkan hadis dari Nasai 173 yang derajatnya sahih. Mohon penegasan kembali Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang menjadi penafsiran pencerahan para ulama terkait dengan duduk iftirash atau duduk tawaruk pada saat sholat yang hanya 2 rakaat gitu ya. Nah, kalau di hadis-hadis yang lain para ulama menafsirkan ketika Rasulullah SAW duduk di at-tahiyat terakhir, nah bahasanya adalah di posisi terakhir sholat beliau duduk seperti ini, gitu kan? Ada ulama yang menafsirkan kalau sholat 2 rakaat maka duduknya adalah duduk seperti ini, ya. Nah, kemudian ada juga yang mensyarahkan, menafsirkan ketika Rasulullah SAW duduk di at-tahiyat yang terakhir duduknya seperti ini. Nah, jadi di situ adalah terkait dengan pencerahan para ulama dari hadis-hadis Nabi yang ada, termasuk dari hadis yang kita sebutkan tadi, Pak. Karena Rasulullah SAW mengatakan di situ kan, summasjud hatta tatma'inna sajidan summaf'al dzalika fi sholatika kulliha. Maka lakukanlah gerakan tersebut di dalam
menafsirkan sholat kalian secara semuanya. Nah, oleh karena itu dengan adanya dua penafsiran itu, dua pencerahan terhadap hadis yang berbagai macam dari pendapat dari sanad yang ada, maka boleh bagi kita untuk mengambil salah satu dari pemahaman yang ada. Boleh kita duduk iftiros maupun duduk tawaruk. Jadi tidak harus mengacu dan di dalam sholat subuh pun Rasulullah SAW duduknya adalah duduk yang seperti ini. Ya. Ya. Jadi seperti itu, Pak. Ya, makasih, Ustaz. Ustaz, mau nanya Ustaz. Enggak, Pak Ilyus. Jadi gini Ustaz, saya pernah ngawanin teman saya sholat, kebetulan orang Bangladesh. Jadi dia duduk tawaruk maupun iftirosnya. Kan kalau yang iftiros itu duduk di kaki yang satu ditegakkan. Nah, iya. Kakinya dua-duanya tegak, kemudian duduk di atas kaki yang tegak itu, Ustaz. Nah, itu saya perhatikan dia sholat iftiros sama tawaruknya begitu. Kemudian saya juga sering perhatikan beberapa orang dari negara-negara Pakistan, Bangladesh, India itu mereka duduknya rata-rata seperti itu, Ustaz. Kalau boleh saya share nih Ustaz ya, sebentar ya Ustaz. Saya kebetulan cari kemarin karena saya lihat juga pas sholat kelihatan Ustaz ya. Ini share saya Ustaz, layar Ustaz. Bentar. Ya. Ustaz. Oke. Udah kelihatan Ustaz ya? Kelihatan. Berarti duduknya mirip seperti ini, tapi ya, ditegakkan ya. Ditegakkan Ustaz, dua-duanya. Nah ini kalau yang di sholat id di Inggris pas Lebaran kemarin, apakah memang duduk di iftiroz tawaruk itu memang seperti ini karena untuk orang yang sholat pakai sepatu atau memang umum Ustaz? Ya. Saya belum mendapatkan hadis yang terkait dengan itu ya Pak. Karena bahkan ada larangan Rasulullah SAW untuk duduk duduk di seperti dua tanduk setan itu. Nah itu saya belum mendapatkan penjelasan hadis bagaimana duduk seperti di dua tanduk setan itu. Nah, tapi memang banyak praktek yang dilakukan. Tapi saya belum mendalami ya seperti yang ditanyakan oleh Pak Julius. Tapi kalau duduk seperti yang ada di gambar kita ini itu tidak diperbolehkan. Ya, karena ini bagian dari ukbatus syayatin ini. Duduk di ukbatus syayatin itu duduk di antara tanduknya setan itu. Iya. Kelihatan ya gambarnya Pak Julius ya. Kelihatan Ustaz ya. Iya. Saya lihat banyak Ustaz yang seperti ini Ustaz. Terutama dari negara-negara yang Bangladesh. Saya tidak menyalahkan, cuma saya pernah ngawanin beberapa orang pas sholat di Cirebon ya kayak gini Ustaz. Oke, saya minta waktu ya, saya nggak berani jawab. Nggak apa-apa Ustaz, saya cuman ini share, saya pernah sholat sama orang-orang dari negara seperti itu, mereka sholatnya seperti ini Ustaz. Tapi saya minta waktu untuk mentahqiq kembali, apakah memang yang duduk di antara tumit ditegakkan itu diperbolehkan atau tidak? Ya, apa karena berani jawab apakah karena mazhab Hanafiyah seperti itu atau bagaimana? Saya kan nggak tahu Ustaz, makanya pengen nanya. Baik, ya. Nanti insya Allah kesempatannya akan datang saya coba tahqiq dulu terkait yang duduk seperti ditanyakan oleh Pak Julius. Ya Ustaz. Khawatir saya salah nanti. Ya Ustaz. Makasih Ustaz. Baik, masih ada Bapak Ibu sekalian? Satu lagi Ustaz. Mangga, silakan. Terkait larangan membaca Al-Quran pada saat rukuk dan sujud tadi Ustaz. Ya. Bagaimana halnya kalau yang kita baca adalah doa yang ada di dalam Al-Quran? Ya. Jadi ada pengecualian Pak Agus ketika doa yang kita baca itu berasal dari teks Al-Quran ya. Kayak Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana itu kan Al-Quran, tapi itu merupakan sebuah doa. Boleh. Oh ya, makasih Ustaz. Ya.
Baik, mungkin kalau tidak ada lagi kita cukupkan ya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan manfaat dan mendekatkan kita kepada bagaimana tata cara Rasulullah SAW dalam sholat. Dan memang banyak sekali hadis-hadis yang bentuknya terpisah-pisah, bentuknya masing-masing ini yang perlu kita kumpulkan, sehingga bisa secara sempurna kita bisa melihat dari A sampai Z bagaimana Rasulullah SAW sholat, bagaimana diperintahkan oleh beliau, shollu kama ra'aitumuni usolli. Yang jelas kalau tidak ada dalilnya, tidak ada teksnya, tidak ada nasnya, tidak perlu kita lakukan. Ya, sebagaimana kita tidak perlu perdebatan misalnya di dalam sholat tuh kita perlu pakai sayyidina atau tidak di dalam pembacaan sholawat tasyahud. Karena Rasulullah tidak mencontohkan, maka sebaiknya kita pun tidak menambahkan tasyahud kita dengan kata sayyidina. Tapi kalau di luar sholat, monggo silahkan. Ya. Walaupun ada beberapa imam mazhab yang membolehkan, tapi di ujungnya selalu ditutup meninggalkan lebih baik, gitu ya. Tidak mengucapkan kata sayyidina di dalam tasyahud, bacaan tasyahud dalam sholat itu lebih baik. Itu selalu ketika saya baca di dalam beberapa kitab, ya, para ulama menjelaskan tanpa sayyidina di dalam sholat itu lebih baik karena memang tasyahud dalam sholat itu bentuknya adalah tauqifiyah sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu bermanfaat buat kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak Rizal. Sama-sama Pak, makasih Pak semuanya. Mohon izin Bapak Ibu. Sama-sama Ustaz.